Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Bagi sobat guru honorer yang tidak lolos seleksi tahap 1, menantikan kapan untuk jadwal 2 dibuka. Bagi teman-teman yang lolos seleksi PTK Guru tahap 1, menantikan kapan pemberkasan dilakukan. Pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate teman-teman terkait tentang pelaksanaan seleksi PTK Guru tahap 2 yang mana nanti akan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu kapan pemberkasan lulus seleksi PTKK Guru. Kemudian jika lolos passing grade tahap 1, apa wajib ikut seleksi di tahap 2 maupun tahap 3? Pada seleksi tahap 2, guru Indo apakah masih diprioritaskan ataukah tidak? Kemudian adakah penambahan formasi untuk di tahap 2? Kemudian bagaimana jika lolos passing grade akan tetapi tidak mendapatkan formasi? Kemudian kapan pembukaan seleksi PTKK Guru tahap 2? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru dari Kemdikbud RI yang mana perlu teman-teman ketahui bersama ya, untuk baik itu teman-teman yang lolos seleksi P3K Guru tahap 1 yang saat ini sedang menantikan untuk pemberkasan nomor induk P3K, dan nanti teman-teman akan mengetahui juga kira-kira menerima gajinya itu nanti sejak kapan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 tentunya menunggu untuk di tahap 2 dibuka ya. Apakah nanti ada ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tentang seleksi P3K Guru yang tahap 2. Kemudian juga bagi teman-teman yang dari guru honor sekolah swasta maupun lulusan PPG, tentunya pembukaan formasi di tahap 2 ini suatu hal yang sangat dinanti-nantikan ya sampai saat ini, dikarenakan ini merupakan momentum yang semoga saja nanti bisa merubah nasib kita teman-teman dari awalnya status guru honorer bisa menjadi ASN ya dengan mendapatkan gaji yang memadai. Oke, sobat semuanya, di sini informasi penting dari Kemdikbud. Ini setidaknya ada 8 informasi penting teman-teman. Yang mana nanti jika dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman share ya ke teman-teman yang lain. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan ya bagi teman-teman di luar sana. Oke, yang pertama teman-teman, yaitu ini teman-teman. Untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 akan dilakukan di SSC ASN bersama BKD. Untuk waktu ini belum bisa ditentukan, akan tetapi perkiraan nanti pada akhir bulan Desember teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini ketika melihat login ke akun SSCASN, ini masih ada tampilan yang seperti itu saja, maka teman-teman pokoknya pantau secara berkala saja. Jika nanti sudah ada perintah untuk mengisi daftar riwayat hidup, kemudian untuk melakukan pemberkasan di SSCASN, maka teman-teman bisa dilakukan. Nah, untuk ancang-ancangnya di sini adalah disampaikan pada bulan Desember, teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa memantau di web instansi masing-masing ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah setidaknya ada 3 instansi yang mana sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya yang sudah melakukan pemanggilan bagi teman-teman yang lulus P3K tahap 1 untuk melakukan pemberkasan. Dan juga sudah disajikan yaitu berkas apa saja yang harus di-scan dan juga dikirimkan secara fisik ke BKPP instansi tersebut. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lolos tahap 1, ini untuk pemberkasan, ini adalah nanti dilakukan di SSCASN ya, bersama BKD. Untuk waktunya, ini sampai saat ini belum ditentukan, namun perkiraan nanti pada bulan Desember, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, nah ini teman-teman, untuk GTK yang sudah passing grade, ini teman-teman harus daftar di tahap 2 lagi, teman-teman, ke formasi yang masih kosong. Bisa ikut tes atau tidak di tahap 2 itu terserah. Nah, maksudnya bagaimana ini teman-teman? Jadi bagi teman-teman yang kemarin pada saat mengikuti seleksi P3K Guru yang tahap 1, ini teman-teman sudah mendapatkan nilai passing grade atau ambang batas, baik itu P1, P2, P3, itu kan nilainya masih bisa dipakai lagi ya teman-teman ya. Nah, nilai tersebut bisa dipakai lagi, ini teman-teman harus ikut di daftar 2. Nah, harus ikut mendaftar di tahap kedua teman-teman, dengan cara teman-teman ini memilih kembali formasi yang masih kosong ya, atau masih ada sisa formasi dari tahap 1 kemarin. Untuk bisa ikut tes atau tidak di tahap 2 ini terserah. Maksudnya, teman-teman nanti akan ditentukan apakah teman-teman setelah diverifikasi dan divalidasi oleh panitia
SCSN, ini teman-teman bisa ikut tes apa tidak. Nanti teman-teman yang penting ini pilih formasi ya. Kemudian terkait tentang nilai passing grade yang bisa dipakai di tahap 2, ini adalah teman-teman harus memilih satuan pendidikan yang sama dengan tahap 1 dan juga memilih formasi jabatan yang sama dengan tahap 1. Kalau misalkan teman-teman pindah lintas satuan pendidikan, maka nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Nah, kalau ikut, nah ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ikut, nanti hasil akan diambil nilai yang tertinggi. Kalau misalkan nilai tahap 1 itu lebih tinggi daripada nilai tahap 2, maka yang akan dipakai itu adalah nilai yang tahap 1 teman-teman. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk ilustrasinya adalah seperti itu teman. Jadi teman-teman yang di tahap 1 kemarin passing grade, namun nggak bagian formasi, di tahap 2 ini harus mendaftar lagi ya, memilih formasi yang masih tersedia. Jadi contohnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi misalkan pada tes tahap 1 kemarin, di sini nilai di tahap 1 ini bisa dipakai di tahap 2, ini adalah seperti ini teman-teman. Misalkan di tahap 1 itu kita guru di sekolah kita nggak ada formasi, kita mendaftar di sekolah lain kan status kita Y ya. Status kita Y, di sini kita mendapatkan P1. Nah, nilai ini teman-teman, ini masih bisa dipakai di tahap 2, tahap 3. Namun, nanti ketika pemilihan formasi ini dibuka, teman-teman harus mendaftar lagi memilih formasi yang masih tersedia ya. Jadi nanti formasi yang dipilih itu formasi yang masih tersedia. Kalau misalkan teman-teman tidak memilih formasi, tidak mendaftar ulang ini, teman-teman dianggap tidak mengikuti seleksi dan nilai tahap 1 ini enggak berfungsi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk bagian yang ketiga, untuk pembayaran gaji, ini nanti teman-teman, pembayaran gaji P3K melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat teman-teman. Jadi terkait tentang pembayaran gaji untuk hak-hak kita keterima di P3K, ini nggak perlu dirisaukan, akan dibayar tepat waktu. Dan terkait tentang pembayarannya itu dilakukan oleh daerah dari anggaran pusat. Terkait tentang hal itu, biarlah nanti pihak yang berwenang yang memikirkannya. Yang penting kita berusaha untuk lolos ya di seleksi P3K ini. Di tahap 2 tetap hanya bisa daftar 1 kabupaten. Nah, kalau ini sudah tertera ya teman-teman ya di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Untuk di tahap 2 ini bisa mendaftarnya adalah dalam satu instansi atau 1 kabupaten saja. Kita belum bisa lintas kabupaten teman-teman. Nah ini, untuk tahap 2 baru bisa untuk tahap 3 baru bisa antar kabupaten. Nah ini teman-teman, jadi kalau ini sudah kita tahu ya sejak dulu. Kemudian untuk yang bagian ke-6, untuk pendaftaran tahap 2 ini belum bisa ditentukan, nanti akan disampaikan di website P3K. Namun teman-teman, kami telah mendapatkan suatu informasi bahwa untuk pendaftaran P3K guru yang tahap 2 itu adalah dilakukan pada bulan November ini. Jadi nanti akan dilakukan di bulan November teman-teman, mulai dari pendaftaran, pemilihan formasi maupun juga untuk pelaksanaan seleksinya. Hal tersebut sesuai dengan surat terbaru yang kemarin kita dapatkan teman-teman, yang mana di sini kita sudah cek keaslian dari surat ini, yaitu nomor nomenklatur 3275 garis miring 5 GT 02 15 2021. Ini adalah benar adanya, kita cek di nomenklatur surat keluar dari Kemdikbud. Yang mana di sini sudah menunjuk petugas untuk menjadi pengawas perwakilan Kemdikbud pada masing-masing daerah. Nah, ini pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2021. Jadi untuk pelaksanaan seleksi tahap 2 ini kita sudah mengetahui yaitu pada bulan November 2021. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum lolos tahap 1, baik itu sudah passing grade maupun belum, harus mendaftar ulang. Jadi silahkan teman-teman pantau channel ini, nanti kita akan selalu update informasi jika sudah dibuka. Gitu teman-teman. Selanjutnya untuk informasi selengkapnya terkait tentang pendaftaran tahap 2 ini nanti untuk tanggal pastinya ini kita pantau di website P3K atau guruptk.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman untuk yang bagian ketujuh, di tahap 2 tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi di tahap 1. Jadi teman-teman di tahap 2 nanti itu tidak ada tambahan formasi ya. Jadi formasi yang dipakai itu adalah kita hanya memilih formasi yang masih tersedia saja dari sisa tahap 1. Jadi kalau misalkan boleh kita ilustrasikan, nanti adalah seperti ini teman-teman. Yaitu kita memilih formasi P3K Guru yang tahap 2, nanti kita tinggal login saja ke akun kita masing-masing.
Nah, maka nanti pada bagian ini teman-teman, akan disesuaikan dari kualifikasi akademik kita atau sertifikat pendidik kita, nanti kita akan ditentukan. Kita itu bisa memilih jabatan yang mana saja. Kemudian lokasi formasi yang masih tersedia ini mana saja. Nanti akan dipilihkan di sini, akan ditampilkan yaitu macam-macam formasi yang masih ada, yang bisa kita pilih sesuai dengan ijazah kita. Nah, ini teman-teman, tentunya untuk formasi yang tersedia, ini adalah sisa formasi dari tahap satu. Yang di tahap satu belum ada yang lolos seleksi, teman-teman. Nah, jadi itu adalah seperti itu ya. Kemudian teman-teman, di sini tentunya bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap satu kemarin, atau mungkin bagi teman-teman guru honor sekolah swasta, ini teman-teman harus cermat ya menanggapi formasi nanti. Nah, jadi pilihlah formasi yang tidak ada guru induknya teman-teman, dikarenakan informasi terbaru ternyata guru induk masih diprioritaskan. Kalau misalkan seperti itu, berarti kita berapapun nilainya, kita nggak akan bisa lolos teman-teman di tahap 2. Kecuali kalau teman-teman itu memilih formasi yang tidak ada guru induknya di sana, ini teman-teman asalkan memenuhi passing grade dan mendapatkan peringkat tertinggi, maka teman-teman akan lolos seleksi ya. Jadi perkiraan untuk formasinya di tahap 2 nanti adalah seperti ini teman-teman. Nah, misalkan di sebuah kabupaten, ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya, di Kabupaten Manggis terdapat 19 kecamatan. Karanganyar adalah salah satu kecamatannya. Nah, misalkan di Kecamatan Karanganyar, di sini untuk formasi guru kelas di sana, itu adalah keadaannya seperti ini teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, ini nanti misalkan ya, di sana ada jumlah SD-nya adalah 20, jumlah honorernya adalah 40 dengan asumsi 1 SD itu 2 guru honorer. Nah, kemudian di tahun 2021 di Kecamatan Karanganyar, guru kelas SD membuka 15 formasi. Kemudian yang sudah lulus di tahap 1 teman-teman ini sudah ada 12 guru honorer. Artinya 12 formasi dari 15 formasi guru kelas yang dibuka di Karanganyar sudah terisi ya, dan tidak akan muncul lagi di pencarian pada saat kita memilih formasi di tahap 2. Nanti akan tinggal ada 3 formasi ini teman-teman yang bisa kita pilih. Jadi formasinya nanti ya ini, tinggal 3 ini, tidak akan ada penambahan formasi lagi. Kalau misalkan ada, itu nanti momentum di tahun 2022. Jadi teman-teman, nanti dari sisa formasi 3 ini diperebutkan oleh guru honorer yang belum lolos di seleksi P3K Guru yang tahap 1, ditambah juga nanti teman-teman dari guru honorer sekolah swasta yang belum kita ketahui jumlahnya berapa, dan lulusan PPG yang belum kita ketahui jumlahnya berapa. Dapat juga nanti untuk 3 formasi ini juga akan diperebutkan guru honor yang tidak lolos di seleksi P3K tahap 1 dari kecamatan lain teman-teman, asalkan masih dalam lingkup satu kabupaten. Nah, jadi seperti itu. Formasi yang ada itu adalah sisa formasi tahap 1, tidak ada penambahan formasi. Selanjutnya untuk informasi yang ke-8 teman-teman, ini adalah seperti ini. Untuk GTK yang passing grade, untuk yang GTK passing grade di tahap 1, lalu di tahap 2 belum beruntung atau ini ya, belum ada formasi yang didapatkan, dan tahap 3 belum beruntung, maka akan dimaksimalkan setelah di tahap 3. Jadi ini adalah seperti perjanjian Kemdikbud kemarin teman-teman, yaitu nanti akan ada istilahnya optimalisasi formasi. Jadi teman-teman, jika nggak lolos tahap 1, 2, dan 3, maka nanti menunggu saja di optimalisasi formasi ya. Tentunya nanti akan di-ranking teman-teman. Nah itu, untuk ketentuannya bagaimana, ini nanti akan disampaikan segera melalui web guru p3k.kemdikbud.go.id. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.